Nah, kan kita lihat di Yesaya 63 itu mengatakan di ayat 8 dan 9, bukankah ia berfirman, sungguh mereka lah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Konteks juru selamat sudah ada di perjanjian lama. Terus dikatakan di 9, dalam segala kesesakan mereka apa? Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Nah, makanya saya mengatakan begini loh semua. Agama-agama yang ada di dunia ini dengan kekristenan itu beda. Nah, bedanya apa? Kalau agama-agama lahir kan karena upaya manusia mencari Tuhan kan, maka lahirlah agama-agama. Kalau kekristenan itu ialah apa? Allah sendiri yang berinisiatif mencari manusia. Karena apa? Karena dosa itu ya menjadi penghalang. Karena apa? Allah suci, Allah itu kan Maha Suci, Maha Kudus. Tidak ada satu titik pun dosa yang bisa mendekat kepadanya. Makanya caranya bagaimana? Dia sendirilah yang datang mencari manusia. Dengan apa? Sebagai juru selamat itu. Seperti yang dikatakan Yesaya nubuatan ini dan tergenapi di Yohanes tadi ayat 1. Dia datang kepada apa? Ke dalam dunia, ke dalam kepunyaannya sendiri. Nah, itu bagaimana menurut Bang Suma? Saudaraku, Yesaya 63, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta. Pada hari ini telah lahir. Lahir apa? Manusia, seorang. Firman itu telah menjadi seorang. Bukan seorang manusia, bukan seorang duta, bukan seorang utusan. Berarti bukan Yesus. Yesus utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus utusan. Setelah dia menjadi utusan, apa yang katakan oleh Yesus? Coba kita lihat di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Berarti bukan duta, bukan utusan, tapi Bapa itu sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Makanya dikatakan dalam segala kesesakan bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan itu sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Dia mengangkat, dia menggendong mereka selama dari zaman purbakala. Jadi Yesus itu sesuai dengan khotbah Petrus. Orang Israel, saya ulang lagi nih, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan untuk sebagai perantara yang melakukan kemudian tanda-tanda, kekuatan, mujizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus, bukan Yesus. Makanya Yesaya 63 nomor 9 itu Anda bawa, Anda supaya saudara saya ini sadar, oh ternyata bukan Yesus. Yesus hanya perantara doang. Yang melakukan semua mujizat itu adalah Bapa, Sang Elohim. Makanya kalau kita lihat dalam kitab Yeremia 31 nomor 34, apa yang dikatakan kemudian di sana? Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan berkata, kenallah Tuhan. Tidak usah lagi. Sebab mereka semua besar kecil mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi buat apa nembus dosa? Lawang Tuhan sendiri mengatakan, jangan lagi orang mengajarkan kepada orang lain, kenallah Tuhan. Sebab mereka telah mengenal aku. Makanya orang Yahudi itu bang, tidak ada lagi mereka itu mengatakan, yang mana ya Tuhan ya? Oh ini telah lahir Tuhan kita. Nggak ada yang kayak gitu. Orang Yahudi sama seperti umat Islam. Mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Tapi kalau orang Kristen berbicara, mana Tuhannya umat Islam? Mana? Mana Tuhannya Yahudi? Mana? Nggak ada memang. Karena yang Anda cari adalah makhluk. Sementara Tuhan yang kami sembah bukan makhluk. Bagaimana mungkin bisa kami tunjukkan sesuatu yang bukan makhluk kepada saudara? Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi yang maha tinggi tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan apapun. Laisa kami silihi syai'. Tapi kami jangan kalian ajarkan tentang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itu seperti apa adanya. Apa Tuhan itu? Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu. Allahus samad, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Tuhan tidak diberanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan itu tidak setara dengan apapun. Kami sudah mengenal Tuhan itu. Dengan cara apa kami mengenal Tuhan? Kami lihat ciptaannya. Ini menciptakan siang malam ini Tuhan. Yang membuat hujan turun ke bumi Tuhan. Yang membuat gunung Tuhan. Yang membuat bumi Tuhan. Yang membuat air Tuhan. Yang menghidupkan Tuhan. Yang mematikan. Ngapain lagi kami mencari Tuhan-Tuhan selain daripada hakikat yang telah menciptakan segala ini? Tidak perlu, karena Tuhan itu maha melihat, meskipun kita tak melihat. Tuhan itu maha mendengar, meskipun kita tidak mendengarkan Tuhan. Tuhan mendengarkan dan melihat kita, tapi kita meskipun tidak melihatnya. Itulah konsep dalam iman Islam dan iman Yahudi. Jadi tidak perlu lagi orang mengajarkan Tuhan itu begini loh. Hanya gara-gara dia lahir tanpa ayah, dibilang Tuhan. Hanya gara-gara jalan di atas air, menghardik badai, dianggap Tuhan. Waduh, Tuhan itu tidak serendah itu. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Sementara Yesus hanya seonggok bayi Yahudi dibilang Tuhan. Alamak. Bukan seperti itu sahabatku, saudaraku. Ingat, ada dua kekuatan di atas muka bumi yang ingin dituhankan. Yang pertama, Tuhan asli. Yang kedua, iblis. Di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7,
Iblis acap kali menjadikan Yesus sebagai kelinci percobaan. Selalu mencoba Yesus supaya Yesus ini jatuh. Bahkan pada endingnya iblis yang mengatakan kepada Yesus, Yesus, jika kamu menyembah aku, maka segala kuasa akan kuberikan kepadamu dan kemuliaannya. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis minta disembah. Lalu kemudian datang nomor 13-nya. Apa katanya di sana? Setelah iblis mencoba Yesus, mundurlah iblis lalu menunggu waktu yang tepat. Berarti iblis ini mengintai. Iblis mengintai waktu yang tepat. Nah, ada kejadian dalam Lukas 22 di nomor 52-53. Ketika orang-orang Yahudi kemudian ingin menangkap Yesus, apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun, sampai kau datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap hari kamu melihat aku mengajar di bait suci, tapi kau tidak menangkap aku. Tetapi saatmu sudah tiba, dan saatnya kuasa kegelapan. Artinya iblis tadi mengintai mana saat aku bisa bereaksi kemudian ini. Nah, pada saat kemudian orang-orang bersekongkol ingin mencelakai Yesus, itulah kesempatan yang digunakan oleh iblis untuk masuk. Makanya dirasukinya lah Yudas, dibuatlah kemudian imam kepala membuat kesaksian palsu, tipu muslihat, bla 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 dan seterusnya. Untuk apa? Untuk melenyapkan Yesus. Kenapa Yesus harus dilenyapkan? Karena iblis ingin tampil dengan memakai nama Yesus. Maka setelah Yesus terangkat ke langit, iblislah yang berkuasa dengan memakai nama Yesus. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang juga dunia dihakimi. Saatnya sekarang penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Begitu Yesus terangkat ke langit, iblisnya yang keluar dari bumi, menggantikan posisi Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, sekarang kau harus taat kepadaku. Pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Yesus. Tidak mungkin Yesus melarang muridnya ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu siapa yang keluar dari kubur ini? Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Ini siapa? Hanya iblis yang kemudian ingin seluruh umat manusia menjadi pengikutnya. Yesus enggak. Ada orang Kanaan datang meminta anaknya sembuh, malah disebut anjing. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Jadi artinya bahwa ketika saudara membawa Yesus, maafkan saya saudara, ini memang pahit, tapi inilah kenyataan. Yesus ketika di Bukit Zaitun didatangi muridnya, guru, apa tanda kedatanganmu? Harusnya kalau Yesus yang keluar dari kubur pada hari ketiga, harusnya Yesus mengatakan, tanda kedatanganku adalah anak manusia akan keluar dari kubur. Ada enggak Yesus mengatakan begitu? Enggak. Tapi kenapa ada yang keluar dari kubur? Oh, itu tanda untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, orang Farisi ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari perut ikan dan keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda angkatan jahat. Kristen percaya nggak? Percaya. Berarti Kristen ini adalah angkatan jahat. Sekarang muridnya yang benar, angkatan yang benar datang kepada dia di Bukit Zaitun. Matius 24 nomor 3 sampai nomor 31. Nomor 31. Apa kemudian kata guru muridnya? Guru, iya paman, berikan kami satu tanda dong. Apa tanda kedatanganmu? Nah, sayangnya dia tidak mengatakan, aku akan datang, anak manusia akan datang di tengah-tengah kubur. Tapi apa kata Yesus? Tanda kedatanganku adalah aku akan nampak di tengah-tengah langit, bukan di tengah kuburan. Tapi ada yang keluar dari kubur, itu untuk angkatan jahat. Mau jadi angkatan jahat? Kalau mau, percaya sama yang keluar dari kubur. Tapi kalau kamu angkatan benar, percaya bahwa aku akan datang dengan membawa tanda. Di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Jadi itu perbedaannya. Nah, sekarang Kristen duduk di mana? Kristen duduk di angkatan jahat. Memang perih, memang pedih. Lalu siapa lagi kalau bukan kami yang mengingatkan saudara-saudara kami Kristen? Kami harus mengingatkan itu. Meskipun saudara tidak suka, kalian mengatakan kita ini penghujat, keras dan seterusnya. Demi untuk meluruskan besi yang bengkok, maka keras pun perlu dibutuhkan. Terakhir, ketika Yesus berkata, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Nah, ini kenapa saudara-saudara Kristen tidak mau perhatikan itu? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias. Kenapa itu tidak diperhatikan? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah itu terbukti? Terbukti. Kalau tidak terbukti berarti Yesus membohong. Maka saudara, coba itu direnungkan. Silakan. Ya, baik. Nah, seperti yang tadi Bang Suma katakan kan, bahwa Yesus cuma diutus untuk Bani Israel. Nah, tetapi
Ada ayat mengatakan kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia akan dunia ini dikatakan, sehingga dia memutuskan anak yang tunggal. Anak yang tunggal itu siapa? Yang dikatakan itu kan Yesus. Nah, kalau Anda tadi mau mengatakan apa namanya itu tadi kalau diutus kepada bangsa Israel, terus seperti yang contoh itu kepada perempuan itu, dan dia mengatakan apa tidak patut memberikan roti kepada anjing kan. Tetapi kalau kita lihat dari ending cerita itu, Yesus menolong orang itu. Karena dalam konteks itu kita lihat Yesus menguji tentang keimanan itu. Makanya dia mengatakan apa besar imanmu. Dia mengatakan seperti itu kan. Dan dari kata anjing itu mengangkat derajat dia menjadi apa? Ibu. Dan kalau kita lihat di Alkitab, Yesus cuma mengatakan 2 orang dengan sebutan ibu. Perempuan itu dan siapa? Maria. Artinya apa? Memang dia juga diutus. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa sejak semula Allah telah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Artinya memang udah ada juga keselamatan untuk bangsa lain. Melalui siapa? Yesus itu yang datang sebagai selamat itu. Dan situ juga banyak ayat-ayat yang membuktikan bahwa dia datang memang untuk dunia. Tetapi memang harus melalui siapa? Bangsa pilihannya itu. Dari Israel itu. Tetapi sebagai untuk dunia. Melalui dari satu bangsa itu. Bangsa Israel itu dia datang. Jadi itu Bang Suma. Makasih. Ya, saudara, Anda kudu wajib mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 4:21. Di situ dia juga memanggil ibu, meskipun lembaga Bible Indonesia itu menyalahartikan kemudian original teksnya. Di situ original teksnya adalah gune atau guneka, yang artinya ibu atau perempuan. Sama seperti ketika dia memanggil di dalam Matius 15 itu juga dengan panggilan gune. Itu. Nah, lalu saudara coba lihat konteksnya. Tidak pantas kemudian roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Anjing. Apa kata ibu itu? Nah, ini yang dikagumi oleh Yesus. Ucapan iman kepercayaan ibu ini yang dikagumi Yesus. Apa katanya? Betul Tuhan. Tapi bukankah anjing makan remah-remah, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Ha, tuh. Waduh, baru kali ini ada orang non-Yahudi yang betul-betul bisa merendah. Biasanya angkuh mereka ini. Kok bisa merendah? Maka Yesus kagum terhadap ibu itu. Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang kau inginkan? Sembuh anaknya. Itu aja. Gak ada yang lain. Berubah gak dia menjadi domba? Enggak. Tetap aja dia ada anjing. Itu yang Anda harus paham. Apakah dia besar imanmu ibu? Jadilah seperti domba? Enggak dong. Dia tetap anjing. Tidak pernah berubah dia kemudian status menjadi domba. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara mengenai Yesus, Yesus diutus ke tengah-tengah kaumnya. Dengan Anda mengatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Betul. Makanya sedunia umat Islam mendapatkan karunia keselamatan. Kenapa? Karena umat Islam beriman kepada para nabi. Nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel bernama Nabi Isa, Yesua, Iso. Orang Yunani merubahnya menjadi Isos. Itu pas itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang engkau utus. Itu iman kami umat Islam. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Sehingga ia menganugerahkan Yesus sebagai anaknya, sebagai hambanya. Yang tunggal, yang seorang diri. Pada saat itu kemudian untuk membimbing Bani Israel menuju kepada keselamatan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya enggak ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya dong umat Islam. Orang Kristen percaya enggak? Enggak.